Suku Jawa menjadi salah satu suku terbesar yang ada di Pulau Jawa. Masyarakat dari suku Jawa terkenal dengan tata krama, kesopanan, dan kelembutannya. Suku Jawa terkenal dengan keramah tamahan dan kehalusannya. Adat istiadat yang masih dipertahankan oleh suku Jawa hingga saat ini sangat banyak dan sangat beragam. Masyarakat Jawa juga masih mempercayai mitos-mitos dan legenda leluhur. Besarnya suku Jawa tak bisa dilepaskan dari sejarahnya yang sangat panjang. Hasil kebudayaan berupa peradaban suku Jawa menjadi salah satu yang paling maju. Dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan adidaya yang berdiri di tanah Jawa, beserta beragam warisannya yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Sebut saja Kerajaan Mataram dan Majapahit, Candi Borobudur, Prambanan, hingga Mendut menjadi bukti kekuatan yang pernah berjaya di suku Jawa. Terdapat beberapa versi yang bercerita mengenai asal-usul suku Jawa. Berikut adalah beberapa di antaranya. Menurut pendapat arkeolog Eugen Dubois, merupakan seorang ahli anatomi yang berasal dari Belanda yang menemukan sebuah fosil manusia purba bernama Homo erectus. Fosil ini ditemukan di Trinil pada tahun 1891. Fosil tersebut kemudian lebih dikenal dengan sebutan manusia Jawa. Pasca penemuan ini dilakukan perbandingan antara DNA pada fosil manusia kuno tersebut dengan suku Jawa pada masa kini. Hasilnya, tempat tersebut tidak memiliki perbedaan. Adanya penemuan ini membuat para arkeolog yakin bahwa nenek moyang suku Jawa berasal dari penduduk bumi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya fosil manusia purba lain, yakni Pithecanthropus erectus dan juga Homo erectus. Asal-usul penduduk Indonesia memiliki hubungan dengan asal-usul penduduk Jawa. Kedua kisah babat tanah Jawa diceritakan bahwa masyarakat Jawa menurutnya berasal dari Kerajaan Keling atau Kalingga di daerah India Selatan. Ada suatu masa ketika Kerajaan Keling sedang berada dalam situasi yang sangat kacau. Akibat perebutan kekuasaan, salah satu pangeran Keling yang terselisih kemudian pergi meninggalkan kerajaan bersama dengan para pengikut setianya. Pangeran Keling mengembara ke daerah yang jauh hingga ia menemukan sebuah pulau terpencil yang belum berpenghuni. Pangeran bersama para pengikutnya kemudian saling membahu-bahu membangun pemukiman. Mereka lalu mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Java Sekuara. Menurut babat tanah Jawa, keturunan dari pangeran inilah yang dianggap sebagai nenek moyang suku Jawa. Yang ketiga, Surat Kuno Keraton Malang. Surat kuno ini bercerita mengenai asal-usul penduduk Jawa yang berasal dari kerajaan Turki pada tahun 450 sebelum Masehi. Raja mengirim sebagian rakyatnya untuk mengembara dan membangun daerah kekuasaan mereka yang baru. Di daerah yang belum berpenghuni inilah raja untuk bermigrasi. Ini dilakukan secara bergelombang dalam beberapa waktu. Setelah mengembara selama beberapa waktu, urusan raja akhirnya tiba di sebuah tanah yang subur, di mana banyak ditemukan aneka bahan pangan. Beradaptasi dan membangun pemukiman bukanlah hal yang sulit. Di sana lama-kelamaan semakin banyak penduduk. Kerajaannya bermigrasi ke tanah ini karena banyak tanaman Jawi yang ditemukan di daerah tersebut. Akhirnya orang yang datang memberi nama tanah Jawi untuk pulau yang subur itu. Yang keempat, tulisan kuno India. Tulisan kuno dari India juga turut menjadi salah satu sumber sejarah adanya suku Jawa. Tulisan tersebut
menceritakan tentang seorang pengembara yang bernama Aji Saka. Ia adalah seorang pengembara yang berkelana atau berbagai penjuru, hingga akhirnya menemukan Pulau Jawa. Menurut kisah ini, Aji Saka adalah orang pertama yang menginjakkan kakinya di tanah Jawa. Aji Saka dan pengikutnya dianggap sebagai nenek moyang suku Jawa. Saat ini, tulisan kuno India ini juga menyebutkan bahwa dahulu beberapa pulau di Kepulauan Nusantara menyatu dengan daratan Asia dan Australia, hingga pada saat waktu terjadi musibah sehingga menyebabkan meningkatnya permukaan air laut. Beberapa daratan terendam hingga yang bermunculan pulau-pulau baru, termasuk Pulau Jawa. Yang kelima, dari pendapat sejarawan, salah seorang sejarawan, Von Hen Golden, menyebutkan bahwa telah terjadi migrasi penduduk dari daerah Yunan Tiongkok bagian selatan ke Kepulauan Nusantara. Dimulai dari zaman Neolitikum, itu sebelum Masehi, pada zaman perunggu 500 sebelum Masehi, secara besar-besaran dan bertahap menggunakan perahu. Jadi, sedangkan menurut pendapat sejarawan lain, Dr. Khan mengungkapkan penelitiannya di tahun 1899 bahwa bahasa daerah yang ada di Indonesia mirip satu sama yang lain. Lalu ditariklah sebuah kesimpulan jika bahasa tersebut berasal dari akar rumpun yang sama, yakni rumpun Austronesia. Meski terdapat banyak sekali versi berbeda tentang asal-usul suku Jawa, suku ini tetap memiliki kebudayaan yang kaya dan menarik untuk dipelajari. Beberapa kebudayaan menarik dan masih dilestarikan yang dimiliki suku Jawa, contohnya pertunjukan wayang kulit. Pertunjukan wayang kulit yang dilakukan selama semalam sudah menjadi kebiasaan masyarakat suku Jawa. Biasanya pertunjukan wayang berkisah mengenai pelajaran dalam kehidupan. Misalnya saja cerita Mahabharata atau Ramayana. Tokoh-tokoh pewayangan memiliki karakter dan ciri khas yang berbeda-beda. Wayang kulit menjadi salah satu kebudayaan yang dipercaya dikembangkan oleh Wali Songo. Wali Songo merupakan tokoh ulama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Pertunjukan wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang dan biasanya disertai dengan musik gamelan khas Jawa yang diiringi penyanyi bernama sinden. Wayang kulit dimainkan menggunakan beberapa perlengkapan seperti wayang, batang pisang untuk menancapkan wayang, kain putih sebagai latar, dan lampu sorot. Gimana menurut kalian? Silahkan berikan pendapatnya melalui kolom komentar di bawah.